Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan itu mengajar setiap anak-anaknya atau umatnya itu dengan cara yang berbeda-beda begitu ya. Tuhan ngajar saya pribadi, ngajar Pak Freddy, ngajar yang lainnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Tapi yang kita tahu, kita sepakati adalah semua yang terjadi atas diri kita itu karena Tuhan punya maksud dan Dia tidak mau kita menjadi anak yang atau umat yang lemah ya. Kita sudah sering mendengar bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu melewati banyak hal, tapi tujuannya satu, supaya mereka siap untuk menerima atau masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Ya, sehingga tema pagi hari ini tahan banting ini menjadi sangat penting bagi kita. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, setuju ya? Jadi kalau kita mau menang, kita mesti perang. Menang yang tanpa peperangan membuat kita menjadi lemah. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang mesti kita upayakan sehingga kita dikatakan menang. Jadi tidak ada kemenangan tanpa peperangan itu menjadi sangat penting. Dan ini mesti merema di dalam diri kita. Kalau kita mau menang, mesti kita perang. Kalau kita kepengennya menang tanpa perang, itu yang membuat kita lemah. Ya, ada yang ngomong begini juga. Kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan takluk kepada kita. Setuju ya? Kalau kita lemah terhadap diri kita, dunia akan menginjak-injak kita. Nah, sebentar kita akan lihat satu klip, ini menarik sekali. Ini dikirimkan oleh Pak Mul di grup ya. Saya cerita dulu ya. Ini seorang menurut saya keren gitu ya. Namanya Pak Arman. Ini anaknya, salah satu anaknya yang punya PCA ya. Ada yang kenal? Woi, kalau kenal hebat berarti gitu ya. Tapi kita melihat Pak Arman ini luar biasa. Dia cerita dari orang yang apply 5.000 sampai 7.000 orang yang diterima tuh, dari 5.000 orang yang apply yang diterima cuma 5 sampai 7 orang. Artinya berapa? 0,1% yang diterima. Nah, dia cerita begini, nanti kita lihat. Ini bukan soal akademis. Bukan soal kita pinter di sekolah atau di kampus nilainya 4, bukan. Karena banyak yang nilainya 4, IPK-nya 4, cum laude, bahkan summa cum laude. Tapi tidak diterima. Dia cerita, ini soal tahan banting. Jadi yang diterima 5 sampai 7 orang dari 5.000 orang yang apply itu adalah yang tahan banting. Nah, nanti kita lihat perkataannya. Dia ngomong begini, bagaimana supaya bisa tahan banting? Dia ngomong gini, ya harus dibanting terus. Dibanting bangun, dibanting bangun. Cuman itu dia bilang. Nah, ini menarik sekali karena kalau kita mau tahan banting ya kita mesti harus dibanting. Nah, ternyata kita ini tidak suka dengan yang namanya tahan banting. Tapi ini Pak Arman ngomong dari 5.000 yang apply, hanya 5 sampai 7 orang yang lolos. Kecil banget Bapak Ibu. 0,1 Bapak Ibu. Bulan yang lalu saya rekrutmen di salah satu SMK di Semarang yang tujuannya yang jurusannya akuntansi. Saya minta dari mereka ranking 1 sampai ranking 5 ada 5 kelas, berarti 25 anak. Saya mau pilih. Saya sudah janji sama gurunya, sama kepala sekolahnya, saya akan ambil 5 sampai 10 anak. Saudara tahu? Yang lolos itu cuma 7. Itu pun
mesake gitu. Ya, mesake ini gitu karena saya sudah janji sama kepala sekolahnya saya ambil 10 sampai 15 anak. Jadi sudah dipertimbangkan tim saya ngomong, Pak ini sudah mentok harusnya cuma 4. Tambahi isora ditambahi gitu ya. Akhirnya ditambahi 7, tambahi lagi bisa enggak? Wah wes bojai kabeh gitu. Ini susah saudara. Ya nanti kita lihat seperti apa. Ya silakan. Statistik aja saya nggak mau nakut-nakutin ya. Dari 5.000 applicant yang masuk ke BCA, kita hanya terima 5 sampai 7. Setiap 5.000. Biasanya gagal di mana? Bukan gagal di akademis. Gagal di mental, di karakter. Bukan dari akademis. Akademis cukup penting, tetapi bukan segalanya. Kita cari orang yang bisa survive. Ya ketika kita coba kerja, coba apa, kelihatan kesulitan apapun dihadapin. Dan iya, kalau ditanya Pak bagaimana mempersiapkan diri supaya bisa tahan banting. Gampang, sering dibanting. Iya dong, logis kan? Anda mau tahan banting, Anda harus sering jatuh dan bangun. Maaf tidak ada cara lain. Artinya ada kelebihan advantage bagi mereka yang didikan rumahnya bagus. Dari orang tua tidak memanjakan anak, dan mendidik anak, sayang anak, tidak memanjakan anak, dibiasakan anak untuk hidup rapi, bertanggung jawab. Jadi pendidikan rumah paling penting. Kalau sudah kita rekrut ke BCA dan ternyata itu anak manja, telat. Jadi kita harus screening, kita nggak mau anak manja di BCA. Jadi jadi kalian untuk diri sendiri, tolong jangan manjakan diri sendiri. Kalau ada orang lain memanjakan apa, kalian bisa tegas kontrol. Kalian udah cukup dewasa kok. Ya, ada kelebihan kalau ada kelebihan yang kita dapatkan saat kita mendidik anak kita dengan keras, gitu. Nah, bagaimana orang tua mendidik anak-anak? Saya punya anak juga, 1 tok. Bagaimana kita bisa mendidik dia sampai akhirnya nanti menjadi orang yang tahan banting itu menjadi sangat penting. Karena kenyataannya tidak mudah Bapak Ibu. Ya, saya tulis begini, karakter tahan banting bukanlah bawaan lahir. Ya. Jadi karakter tahan banting, next. Ya, karakter tahan banting bukanlah bawaan lahir, melainkan bentukan dari lingkungan atau keluarga dan pilihan yang kita buat dalam menghadapi kesulitan. Jadi ini bukan bawaan lahir gitu. Lahir menjadi anak yang tahan banting. Tahan banting itu soal bagaimana keluarga atau lingkungan membentuk kita. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil itu susah semuanya Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu saya pakainya sepatu mereknya Famos. Di sini yang tahu siapa? Famos. Enggak ada yang tahu, berarti se-Indonesia aku tok. Oh, di belakang kok Andioko gitu ya. Berarti hidup kok Andioko dulu menderita. Karena pakainya Famos gitu ya. Dan sepatu itu baru diganti setelah bolong jempol. Betul kan Andiko? Ya. Tapi itu yang membuat kita sejak dari kecil diajar, dibentuk menjadi orang yang tahan banting. Nah, bentukan itulah yang membuat kita ini menjadi kuat Bapak Ibu. Karena lingkungan atau keluarga itu yang membentuk kita dan ini pilihan kita. Apakah kita mau ikut dalam bentukan itu atau tidak? Karena sebagian besar orang selalu berpikirnya, enggak,
Itu tidak enak Bapak Ibu. Sudah sering kita mendengar bagaimana orang tua itu memanjakan anaknya. Beberapa waktu lalu saya ditelepon salah satu teman di Jakarta begitu ya. Dan dia cerita begini. Dia minta tolong untuk bimbing anaknya. Ini anaknya anak orang kaya Bapak Ibu. Kuliahnya dulu di Boston. Boston tidak ngerti lah gitu ya. Pokoknya di luar. Dan dia bilang, ini jam 1 Pak Budi tahu ini anak belum datang. Karena apa? Karena berpikir semuanya enak tersedia. Dan itu bentukan saudara. Orang tuanya tidak seperti itu. Orang tuanya nek datang kasih. Tapi karena dibentuk dengan semuanya disediakan. Itu yang membuat dia seperti itu. Rasul Paulus seorang yang tahan banting. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Perhatikan ini penting sekali ya. Dan bukan hanya itu saja, ini kata Rasul Paulus. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah ini yang kita tidak suka, bagaimana kita bisa berkata aku bermegah dalam kesengsaraanku. Tapi kita berkata justru karena kita tahu, ayat selanjutnya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Makanya kalau kita punya masalah problem, nah tiba-tiba masalah problem itu datang kepada kita tidak suka itu. Nah masalah problem itu datang tak diundang pulang, tak diantar saudara. Nah tiba-tiba datang ini yang membuat kita kadang tidak siap. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Yesus ada di dalam perahu sedang tidur. Dan di situ banyak murid-muridnya. Dan tiba-tiba Alkitab mencatat. Ombak angin datang. Dan Yesus tidur di sana. Ini semuanya bisa terjadi tiba-tiba Bapak Ibu. Nah kita tidak tahu, ini untuk prepare saja apabila nanti ada sesuatu yang datang kepada kita yang kita tidak suka. Apakah kita yang disebut sebagai orang yang tahan banting? Sama seperti Rasul Paulus, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji atau tahan banting. Ini yang membuat kita itu makin lama makin kuat. Bapak Ibu boleh cek di Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah melewati yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Menjadi tahan uji atau tahan banting. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tapi mau tidak mau saudara dan saya mesti melewati ini semua. Setiap kali kita membaca Alkitab dan ada satu tokoh yang saudara baca, saudara ikuti kisah hidupnya. Mereka semua tercatat orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang tahan uji. Tidak ada ceritanya untuk menjadi seorang pelaut yang hebat dilahirkan dari ombak yang tenang. Tapi kita menyukai itu saudara. Kita suka tenang, kita suka santai, kita suka menikmati hidup. Dan kita tidak suka yang namanya masalah. Semua kita berkata seperti itu, tidak ada yang suka. Tapi di awal tadi yang saya sampaikan, ternyata tiba-tiba masalah itu datang dengan tiba-tiba. Dan kita tidak bisa menolak itu Bapak Ibu.
Sebaliknya orang yang hebat selalu muncul karena orang tersebut tahan banting dalam menghadapi setiap masalah. Sama persis yang disampaikan oleh Bapak Arman itu tadi. Dia mencari orang-orang yang benar-benar tahan banting. Orang-orang yang bisa survive. Nah, biasanya pertanyaannya begini kalau interview, saudara. Biasanya ada pertanyaan begini. Kamu pernah tidak mengalami masalah yang demikian berat? Dan saya mau tanya, apa solusi yang kau kerjakan untuk menyelesaikan masalah itu? Ini untuk menunjukkan apakah orang tersebut tahan banting atau tidak. Dengan begitu ada masalah dia lari, atau begitu ada masalah dia tidak punya pilihan lain. Harus menghadapinya dan harus menang. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Setuju? Nah, kita tahu itu semua. Memang kita tidak suka yang namanya problem atau masalah. Tapi percayalah semua ini terjadi supaya kita makin kuat, Bapak Ibu. Saya catat siklus kehidupan itu seperti ini. Masa susah itu akan melahirkan orang yang kuat atau tahan banting. Kenapa? Sudah biasa susah. Sehingga begitu melihat masalah-masalah yang dia sudah pernah levelnya 10 nih kalau mentok. Stres. Begitu di dalam hidup ini levelnya masih 6. Dia kuat, saudara. Karena masa susah itu melahirkan orang yang kuat. Tapi orang yang kuat atau yang tahan banting biasanya melahirkan kemudahan-kemudahan. Makanya tidak heran kita seringkali mendengar generasi pertama itu generasi yang membangun. Nah, generasi kedua generasi yang menikmati. Dan generasi yang ketiga generasi yang menghancurkan. Nah, ngerti siklus itu muncul, saudara. Masa susah itu akan menghasilkan orang yang kuat, yang tahan banting. Sehingga muncul begini. Saya masih ingat ada satu hamba Tuhan yang ngomong begini dulu gitu ya. Saya tidak sebut namanya, tapi saya ingat kata-katanya. Nanti karena ini orang saya kenal baik karena kami pernah tinggal serumah. Gitu ya. Ini hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dia ngomong begini. Nanti kalau Tuhan memberkati aku tidak akan pernah biarkan anakku susah cari makan, saudara. Dan ini yang selalu terjadi, saudara. Kenapa? Orang yang kuat, orang yang tahan banting akan melahirkan kemudahan-kemudahan. Semua kebutuhan dicukupi. Ini Arman, Pak Arman ini anak orang kaya, kita tahu itu. Selevel lah dengan kita. Tapi percayalah, dia dididik dengan luar biasa. Nah, kemudahan itu akan melahirkan orang yang lemah, saudara. Kenapa? Tidak diajar untuk berperang. Tidak diperlengkapi bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Tidak disiapkan saat badai datang dan mengalami badai sejak dari kecil. Hingga kemudahan itu menghasilkan orang yang lemah. Dan orang yang melemah akan melahirkan masa yang susah. Ini menjadi awas-awas bagi kita semua, Bapak Ibu. Jangan manjakan diri kita. Dan jangan manjakan keturunan kita. Karena percayalah, Tuhan selalu ingin anak-anaknya menjadi orang yang hebat. Dan itu melewati yang namanya proses tahan banting. Makanya waktu disampaikan, waktu kita mendengar tadi atau melihat video tadi, ini menjadi menarik. Karena apa? Dari 5.000 yang ngelamar, cuma diambil 5 sampai 7 orang.
5 sampai 7 orang adalah orang-orang yang punya mental kuat, punya karakter yang oke, dan dia tahan banting. Saya catat Yusuf adalah contoh orang yang tahan banting. Kenapa? Karena yang pertama, Yusuf orang yang bertanggung jawab. Nah, saya berdoa kita semua menjadi orang yang bertanggung jawab sehingga kita tahu kita harus tahan banting, saudara. Karena Yusuf bertanggung jawab atas hidupnya, bahkan bukan hanya hidupnya tapi keluarga besarnya. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, bukan hanya keluarga besarnya tapi sampai kepada keturunan-keturunannya, sampai kepada bangsa yang besar. Itu dimulai dari Yusuf. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Yusuf tidak tahan banting, apa yang akan terjadi pada umat Israel? Memang Tuhan pasti akan punya cara tersendiri. Tapi Alkitab ini mencatat Yusuf yang memelihara umat yang besar ini. Nah, kita tahu proses bagaimana Tuhan memproses Yusuf sampai menjadi orang yang hebat. Yusuf memilih tetap menjalani proses hidupnya dan tidak menyerah walaupun menghadapi kesulitan. Kita berdoa biar mental roh yang Yusuf punyai ini menjadi bagian dari orang-orang Kahal, dari jemaat Kahal. Amin. Halo, amin. Karena ini yang Tuhan mau, saudara. Saya percaya dia sudah mempersiapkan satu berkat yang besar. Satu hal yang Tuhan berikan, ini sesuatu yang besar. Dan dia berikan, dia persiapkan untuk umatnya yang tentunya umat yang sudah siap menerima itu. Makanya kita berkata sebelum anggur itu dicurahkan, mesti disiapkan kirbat yang baru. Dan hari ini kita sedang mempersiapkan itu. Persiapkan hidup kita supaya kita menerima berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sepakat dan setuju bahwa bagi Tuhan terlalu mudah untuk memberkati kita. Amin. Tapi dia selalu mempersiapkan kita. Apakah kita siap untuk menerima berkat itu? Kita mesti mempersiapkan kirbat itu. Supaya saat anggur dicurahkan, anggur ini tidak mengoyakkan kirbat itu. Dan hancur terbuang. Saudara. Siapa kirbat itu? Saudara dan saya. Siapkan diri kita. 2025 akan menjadi pencurahan berkat Tuhan yang besar. Kalau kita mempersiapkan kirbat itu. Saya tahu kita semua tidak suka hal ini. Makanya kita selalu suka yang ujungnya saja. Kita suka diberkati. Kita suka menerima semua yang Tuhan janjikan, tapi kita tidak suka menerima proses itu. Makanya tidak ada kemenangan tanpa peperangan, saudara. Yang kedua, Yusuf memiliki tujuan yang jelas. Saya mau mengajak jemaat Kahal kita memiliki tujuan yang jelas di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini bukan soal menggelinding Bapak Ibu. Mengalir mengikuti Tuhan, iya. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang punya tujuan yang jelas. Jadi saat kita melewati semua badai, terpaan. Dan hari ini, pagi hari ini kita tahu kita mesti memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya adalah Tuhan sudah mempersiapkan semuanya yang Dia akan persiapkan, berikan kepada kita. Dan kita siap melewati itu semua. Walaupun kita tidak suka. Yusuf mempercayai mimpi atau janji Tuhan pasti digenapi. Saya yakin kita semua mempercayai janji Tuhan ini. Tidak ada satupun dari kita yang berani berkata, aku tidak percaya kepada janji Tuhan. Dan kita semua sepakat kita mempercayai Tuhan dan janjinya. Dan kita memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, Yusuf fokus kepada penyertaannya. Perhatikan ini, saudara.
Saya mau bahas ini. Yusuf fokus kepada penyertaan Tuhan. Bukan jawaban doa. Bahkan mujizatnya. Saya belajar Bapak Ibu. Karena kita semua manusia-manusia yang kepengen. Begitu kita berdoa langsung dijawab. Saya juga seperti itu. Saya masih bergumul dengan banyak hal di dalam diri saya. Nah, saya tahu itu semua proses Bapak Ibu. Beberapa waktu ini saya paling suka kalau saya sudah ada di kamar. Karena saat saya di kamar saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saya bisa berdoa, saya bisa ngomong banyak hal. Karena saya tahu saya tidak perlu menceritakan masalah saya kepada orang lain. Saudara percaya kalau saudara cerita, apalagi saudara WA story atau apa. Kalau ada 100 orang yang saudara cerita kepada 100 orang. Percayalah yang 90 orang itu gak peduli dengan cerita kita, betul? Dan yang 10 orang yang nyokor ke kita, betul? Saya gak suka gitu. Fokus kepada penyertaan Tuhan. Minggu yang lalu kita diajari bahwa penuh roh. Nanti Bapak Ibu buka lagi YouTube itu. Saya buka lagi, saya perhatikan yang disampaikan Om Min karena ini penting sekali. Dengarkan itu, Om Min menjelaskan dengan detail tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu menyertai kita. Membimbing kita. Menolong kita, memberikan solusi, bahkan memberikan step demi step, saudara. Bapak Ibu masih ingat kemarin Om Min kasih ilustrasi apa? Sama seperti teman kos satu kamar. Yang kita tahu dia bisa menyelesaikan semua masalah kita. Tapi kita tidak mau cerita dengan dia. Buka lagi nanti YouTube-nya. Ibadah hari Minggu kemarin. Saya dapat banyak dari yang kemarin Om Min sampaikan itu. Dan mata saya terbuka. Wow, ternyata kita punya pribadi yang demikian luar biasa. Oleh sebab itu fokus kepada penyertaannya. Bukan jawaban doa atau mujizatnya. Karena kalau kita fokus kepada jawaban doa atau mujizatnya. Seringkali kita kecewa. Bahkan ada orang-orang yang ekstrim berkata. Kalau aku berdoa. Kalau Tuhan tidak menjawab doaku dalam waktu 1 kali 24 jam, aku murtad. Nah, ini keren lagi. Kenapa? Karena fokusnya kepada mujizat itu. Bagi Tuhan terlalu mudah kalau dia akan menolong kita. Bagi Tuhan terlalu mudah kalau dia akan menjawab semua doa kita. Dan mengadakan mujizat. Tapi dia mau. Kita fokus kepada penyertaannya. Nah, ini lagu tadi bagus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua penyertaan Tuhan. Karena selama kita yakin bahwa dia menyertai kita dan dia yang menyertai kita. Saudara dan saya kita tidak akan pernah takut dengan apapun juga. Karena jelas siapa yang menyertai kita. Siapa yang membimbing kita. Siapa yang memimpin kita. Saudara. Kalau yang namanya problem masalah yang ada di dunia ini terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan itu. Tapi ternyata dia lebih tertarik saat kita mau berkata, Tuhan bagi kami penyertaan-Mu yang utama. Bagi kami Immanuel, Allah yang menyertai kami itu yang utama. Bagi kami bukan berkat yang utama, tapi Tuhan yang utama. Saya percaya ini firman untuk saya pribadi juga. Nah, saya yakin semuanya kita tidak pernah kita berani berkata siapa yang tidak punya masalah dan berani angkat tangan. Kita semua punya masalah, saudara. Kita semua mungkin saat ini ada di dalam perahu
Yang sedang ada ombak, sedang ada angin ribut menerpa kita. Kita sudah buang semua perlengkapan kita. Kita sudah buang apa yang kita punya, kita buang semua. Dan sepertinya badai itu belum berlalu. Pagi hari ini kita mau berkata, pastikan Yesus ada di perahu itu. Mungkin kita takut berkata, Yesus kau bangun, Yesus kau bangun. Ini gawat, ini siaga 1. Dan begitu dia bangun, dia berkata, tenanglah. Dan semuanya tunduk, saudara. Sebab itu kita mau berkata, selama dia yang menyertai kita, selama dia ada di perahu kita, saudara dan saya tidak akan pernah takut. Karena saya berpikir kalau merenungkan itu, kenapa ya kok tidak dari awal ya kita bangunkan Yesus. Begitu angin sepoi-sepoi rotok ngantuk gitu, mulai petir jeder gitu, mulai anginnya kenceng gitu ya. Ya kalau kita tahu cerita ini mesti kalau saya ada di perahu itu bersama murid-murid yang lain, saya mesti delesep ini keleke Yesus. Betul? Kenapa? Yesus tak mungkin kecemplung. Dan saya akan bisiki dia. Tuhan, badai. Saya akan bisiki telinganya, Tuhan, badai. Saya tidak tahu jawaban Yesus mungkin. Saya kadang kan berimajinasi gitu. Saya ngomong di telinganya, Tuhan, badai. Jawaban dia mungkin, jar kerak wes. Ya wes kalau dia ngomong seperti itu. Tapi saat dia bangun, pasti tenang. Pastikan penyertaannya itu nyata. Fokusnya bukan jawaban doa, bahkan mujizatnya. Bukan. Fokusnya adalah dia yang menyertai kita. Apa yang dikatakan Yusuf? Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Perhatikan ini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Perhatikan. Bagaimana tidak tenang, saudara. Saya tidak tahu Yusuf pintar atau tidak. Tapi dia tahu yang menyertai dia itu Tuhan. Mungkin kita tidak pintar berbisnis, mungkin. Tapi kalau yang menyertai itu Tuhan, saudara. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil. Ini. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang dikerjakan Yusuf. Jadi kalau Yusuf, nggak ngerti mungkin dia pintar atau tidak, enggak tahu. Tapi mungkin pinter deh. Tapi yang menyertai dia itu, tapi dia melewati banyak proses loh saudara. Dan kita mencatat Tuhan yang membuat berhasil. Jadi siapa yang membuat berhasil kita? Tuhan. Kita mau sepakat kalau kita sampai seperti ini saat ini karena Tuhan bukan yang lain. Nah kita mau sepakat kalau kita sampai seperti ini karena Tuhan yang menyertai kita. Saudara masih ingat bagaimana Ayub dalam waktu yang singkat tiba-tiba semuanya habis. Mungkin kita berdoalah tidak kuat kalau sama seperti Ayub, saudara. Tapi kita mencatat Ayub ini orang yang tahan banting, saudara. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Efek dari penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Dan efeknya dia dikasihi tuannya. Karena Tuhan yang menyertai. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya.
Baca sama-sama. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Karena yang menyertai Tuhan. Kalau dia yang menyertai, tidak ada ketakutan lagi. Yusuf mempersiapkan kirbat yang baru. Sehingga saat anggur yang baru itu dicurahkan, kirbat ini menampung semua anggur itu. Dan segala milik Potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, saya baca ini, saya ngomong Tuhan gitu ya, ngomong dalam hati. Karena kemarin kan diajari Om Hin ya, oh, Tuhan aku pengen. Roh Kudus ngomong, aku lebih kepengen daripada yang kamu pengen. Oleh sebab itu kita memastikan bahwa yang menyertai kita itu, saudara. Makanya balik lagi khotbah minggu kemarin didengarkan lagi. Karena Yesus utus Roh Kudusnya untuk mengajar kita, membimbing kita, menolong kita, mengatur langkah kita step by step, saudara. Sampai semua yang disediakan oleh Dia diberikannya kepada kita. Orang yang fokus kepada penyertaannya. Next. Walaupun melewati lembah kelam, dia tetap mempercayainya. Karena fokusnya kepada pribadinya. Sama seperti perahu yang digoncangkan itu. Mungkin saat ini perahu kita sedang banyak badai, saudara. Lirik, ada Yesus tidak? Ada Yesus tidak? Oh ada Yesus. Tenang, tenang gitu. Leganya karena ada Yesus. Kalau Yesusnya tidak ada, cari dia sampai ketemu, saudara. Saudara mesti perlu masuk kamar, berdiam diri. Tuhan, kau di mana? Karena orang yang fokus kepada penyertaannya, kehadirannya. Walaupun melewati lembah kelam, dia tetap mempercayainya. Dia tetap mempercayai dia, karena ada Yesus di perahunya. Mungkin takut, Yesus, ini gimana? Sama saudara. Saudara boleh nangis, Tuhan ini biar bangun Tuhan siaga satu. Tidak apa-apa saudara. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa loh saudara. Makanya saya tuh, ya ampun Tuhan. Sebaliknya orang yang fokus kepada jawaban doa biasanya tidak menyukai prosesnya dan tidak tahan banting. Karena apa? Fokusnya kepada berkat. Tidak kuat saudara. Padahal Tuhan pengen melatih kita. Tuhan pengen membuat kita ini menjadi orang yang tahan banting. Lewati proses itu. Dan kita selalu berkata kita tidak tahu 2025 seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, diputuskan mungkin kalau dunia ini tergantung sekarang sama satu orang yang namanya Om Donald Bebek. Semuanya itu menjadi tidak penting saat kita yakin bahwa ada Yesus yang menyertai kita. Semuanya itu menjadi tidak penting saat kita yakin Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun langkah kita. Banyak orang bangga dengan pencapaian atau kesuksesan kita. Orang melihat itu, saudara. Makanya kadang orang melihat begini seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan. Ada orang yang diberkati, terus kita berkata, wow dia hebat ya. Rumahnya gede gitu, mobilnya banyak. Mobilnya punya mobil yang bisa ganti warna, itu mobil apa itu? Ya ada kan, bukan mobil-mobilan, mobil beneran tuh bisa ganti warna gitu. Orang bangga.
Tapi saudara tahu tidak, proses yang dilalui oleh dia sampai bisa seperti itu. Nah, kita tidak suka prosesnya, tapi kita suka melihat orang itu terus mulai mencibir. Percayalah, Tuhan jauh lebih bangga saat kita ada di titik terendah. Tapi kita tetap bertahan untuk mempercayainya. Karena bagi Tuhan terlalu mudah kalau hanya memberkati kita. Karena Dia Immanuel, Allah sendiri yang menyertai kita. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu ini. Musa tahu ini tidak mudah dan dia tidak sanggup. Makanya dia berkata, Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, kami tidak sanggup. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan ngomong, aku akan kirimkan satu malaikat untuk membimbing kau. Tapi Musa berkata, enggak. Jika bukan Engkau sendiri yang membimbing kami, enggak usah berangkat. Ini hati yang demikian, kalau aku kehilangan Engkau, mati aku. Nah, orang yang seperti ini, saudara, ini menjadi doa bagi saudara dan saya. Ini yang membuat kita itu gak takut dengan apapun juga. Yang berani berkata, jangan pernah suruh kami berangkat kalau bukan Engkau yang membimbing kami. Gak sanggup. Saya berdoa ini menjadi doa kita semua, saudara. Tuhan, biar Engkau yang membimbing kami. Kami ini lemah. Engkau yang menyertai kami. Yohanes 14 ayat 26. Ini yang disampaikan Om Hin kemarin. Salah satu ayatnya Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini Yesus yang ngomong. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia, Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita, akan mengajarkan segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bukankah sudah jelas, saudara? Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia yang akan membimbing kita. Oleh sebab itu fokus kepada penyertaannya. Bukan yang lain. Karena dia yang akan mengajarkan. Caranya begini, saudara, kalau punya masalah tuh masuk kamar berdoa, Tuhan, aku mumet Tuhan, aku stres, kasih aku cara. Roh Kudus akan tuntun kita, ini Alkitab yang ngomong. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu bicara semua yang kamu alami dan aku alami. Semua yang menjadi problem, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dia yang akan mengajarkan. Perhatikan saudara, mengajarkan segala sesuatu. Kalau kita lupa, Dia yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, nanti tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita. Oh, ini loh ayatnya, ini ayatnya. Tuhan pernah berkata demikian. Dan Dia yang akan menolong kita. Pastikan Dia yang membimbing kita, bukan yang lainnya. Tenang, saudara. Hari-hari ini kita mesti menyadari kita butuh pribadinya menyertai kita, bukan yang lain. Saya mengajak kita semua berdoa, Tuhan, aku tidak mau yang lainnya lah. Aku cuma pengen Engkau.
Makanya saya senang lagu itu. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Kalau kita bisa dapatkan itu saudara. Ayat terakhir Galatia 5 ayat 18. Perhatikan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Saudara. Biar diri kita ini dipimpin oleh Roh. Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita, membimbing kita. Begini loh, begini. Kamu mumet, oh caranya begini. Gak ngerti, tiba-tiba tuh ada ide. Tiba-tiba ada hikmat yang Tuhan kasih. Karena yang memimpin kita itu Roh Kudus. Dia yang mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu, saya ulangi. Segala sesuatu. Semua yang menjadi pergumulan kita. Dia yang akan mengajarkan caranya, saudara. Wow. Dia yang akan mengajarkan kita, enggak usah takut. Bukan hanya menghibur kita, dia mengajarkan caranya. Caranya begini loh. Step yang kamu lakukan harus begini, begini, begini. Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Amin. Saya merasa ini untuk saya pribadi, saudara. Karena saya tahu saya perlu banget. Sampai berani berkata, sama seperti Musa, Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Kalau engkau tidak menyuruh kami, kalau engkau tidak memimpin kami, jangan suruh kami pergi. Saudara. Roh Kudus itu yang memimpin kami. Ini ada satu klip yang menarik saudara. Sama cerita, ini pernah saya putar dulu lama. Tapi ini menarik. Jadi ceritanya ini ada pertandingan baseball yang tabrak-tabrakan. Dan mereka lagi punya problem karena lawannya berat saudara. Nah semua timnya apatis, pesimis. Nggak sanggup, nggak bisa. Mereka lagi latihan berjalan 10 yard. 10 yard itu berapa, nggak ngerti ya. Kira-kira berapa langkah gitu. Dengan sambil menggendong orang yang di atasnya merangkak maut. Kira-kira gitu. Wah pada ngeluh. Tapi dia punya coach, punya pelatih yang hebat. Dia panggilnya namanya Brook gitu ya. Brook apa Brock berarti nanti kita lihat. Maju ke depan. Kamu merangkak. Berapa lama? 50 yard berat. Berikan yang terbaik. Pemimpinnya ngomong gitu. Coachnya ngomong gitu. Dan matanya ditutup saudara. Ditutup matamu supaya kamu tidak lihat kanan kiri. Dan dia ngomong, dengarkan suaraku saja. Waktu Brock mulai melangkah dengan gendong orang yang ternyata beratnya 73 kilo bukan 68, 73 kilo. Dia merangkak 1, 2, teman-temannya pada mulai ketawa ngecek. Apa bisa, mana mungkin. Berat, panas, sakit coach, sakit, panas, tidak kuat, masih berapa lama lagi? Diam, kamu mesti ngomong pada dirimu, bernegosiasi pada dirimu sendiri. Dia dengarkan apa yang dikatakan oleh coach ini, atau pelatih ini. Saya waktu mendengarkan, melihat ini saudara. Waktu melihat video ini, tidak ngerti tiba-tiba lagi. Roh Kudus itu lebih daripada itu. Dia akan memimpin kita. Dengarkan aja apa yang dikatakan. Karena dia lebih tahu kondisi kita. Bahkan daripada kita sendiri tahu kondisi kita. Merangkak panas, berat. Sampai akhirnya. Semua terbelalak. Dia sampai di ujung lapangan. Timbul motivasi. Kalau begini caranya. Apapun dapat dikerjakan. Pasti menang. Bayangkan kalau dia yang menyertai kita. Dia akan mengajarkan kita. Membimbing kita. Menolong kita. Mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah Tuhan sampaikan kepada kita. Pastikan itu jauh lebih penting.